akan mewawancarai salah satu ustadz yang ada di Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmatul Abadiyah. Ya, boleh Pak Ustadz, boleh perkenalkan diri terlebih dulu. Ya, bersama Pak Ustadz siapa? Nama Muhammad Taslimur Rahman. Ya, jadi saya akan mewawancarai Bapak Taslimur Rahman. Nah, jadi Pak, di sini kami ingin berbincang-bincang sedikit tentang pendidikan multikultural. Jadi menurut Bapak apa sih pendidikan multikultural itu? Ya, pendidikan multikultural itu kan seperti kita lihat multi itu macam-macam. Kultural itu ya kultur kita, kultur masyarakat. Jadi kalau kita di masyarakat ini sudah terbentuk secara alamiah multikultural karena kita terdiri dari berbagai macam bahasa, suku gitu. Hanya saja yang terjadi di lapangan yang secara alamiah itu kalau tidak dibentuk susun sebuah kurikulum pendidikan, kita takutnya suasana itu akan hilang, suasana toleransi itu akan hilang, sehingga perlu dibikin sebuah kurikulum yang membackup siswa kita, anak-anak kita terhadap pendidikan multikultural ini di sekolahan. Kemudian bagaimana menurut Bapak, apakah multikultural tersebut sudah terimplementasikan di wilayah kita di wilayah Banjarmasin ini? Ya, kalau di wilayah kita Banjarmasin ini bisa dikatakan sudahlah berjalan lah. Walaupun mungkin kalau di pelajaran kurikulum sekolah kita bisa memeriksa kan berapa persennya multikultural itu, mungkin tidak banyak, maksudnya tidak jadi perhatian utama, cuma adalah bagian dari pembelajaran itu mengenai multikultural. Cuma kalau secara praktek di Banjarmasin ini alhamdulillah aman lah untuk masalah multikultural. Nah, itu kita bisa melihat misalnya kasus-kasus kayak di Banjarmasin karena kasus etnis atau kasus apa-apa itu kan bisa diredam lah, bukan tidak ada tapi bisa diredam, bisa diselesaikan dengan dingin. Itu artinya pendidikan multikultural kita, suasana multikultural kita di Banjarmasin ini berjalan lancar yang diinginkan. Lalu apakah pendidikan multikultural ini penting untuk diajarkan di sekolah atau di madrasah? Tentu karena kita di Indonesia khususnya juga di Banjarmasin multi suku, multi bahasa, ini perlu diajarkan supaya memahami ada orang lain, ada suku lain, lalu bagaimana kita memperlakukan orang yang bukan dari suku kita, orang yang bukan golongan kita, orang yang berbeda bahasa dengan kita, bahasa daerah ya. Kalau ini bahasa negara jelas kita semua bahasa Indonesia. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kalau multikultural ini dikesampingkan, apalagi dihilangkan, nah, itu akan timbul namanya rasis. Nah, iya, jelas rasis ini sesuatu yang menyenangkan. Siapapun yang mengalaminya ini jelas tidak menyenangkan. Kemudian apakah saran Bapak agar multikultural itu tetap berjalan dengan baik dan tetap lancar? Yang pertama memang dari pihak sekolah itu mengontrol siswa-siswinya apa yang terjadi di anak-anak, di siswa didik, peserta didik berkaitan masalah hubungan mereka sosial mereka terhadap orang lain dengan yang beda suku, beda bahasa. Itu kita ajarkan. Pertama itu diajarkan. Sesudah diajarkan, bikin peraturan di sekolah. Peraturan di sekolah, kan sekolah bisa mengikat peraturan, bikin peraturan di sekolah untuk melatih mereka bisa menghormati orang lain, bisa memahami arti dari multikultural. Nah, itu. Jadi ada dua hal yang penting. Satu, diajarkan di kelas-kelas, maksudnya misalnya di kurikulum tidak ada, diajarkan, disampaikan lah. Lalu yang kedua dibikin tata tertibnya. Nah, itu kalau ruang lingkupnya di sekolahan. Terus kalau ada kan tadi ada rasisme kan, itu merupakan salah satu permasalahan dalam kultural. Jadi itu bagaimana cara menyelesaikannya itu? Nah, kalau menyelesaikannya memang guru atau pihak sekolah
itu harus bisa membijaksanai apa yang terjadi. Jadi misalnya ada penerimaan siswa baru atau ada yang pindah, itu memang harus diperiksa dengan baik dia berasal dari mana. Ini bukan untuk pengkotak-kotakan, bukan, tapi untuk cara menangani apabila terjadi perbedaan atau apa macam-macam. Karena kan kadang ada yang karena ini dia berasal dari sini, karena dihina, dibully atau apa-apa. Nah, itu jangan. Jadi dari awal sudah kita canangkan, kita persiapkan untuk pencegahan apa yang akan terjadi. Jadi siswa yang masuk ini misalnya dari mana, dia daerah mana, itu didata dengan baik sehingga bisa kita antisipasi apa yang akan terjadi. Nah, itu harus dilakukan. Pencegahan sudah dilakukan. Kalau tetap terjadi, nah itu dipersiapkan langkah-langkah untuk menangani yang jelas. Dari pihak sekolah atau orang tua siswa itu bisa menghadapinya dengan kepala dingin, bisa menundukkan persoalan itu. Dan juga bagi anak-anak yang lain, peserta didik yang lain, bisa kita pahamkan bahwasanya kita ini sebagai manusia jelas sudah hidup dengan keadaan berbeda, lahir dengan keadaan berbeda, tidak mungkin sama. Kan kembar identik pun pasti ada memiliki perbedaan, tidak mungkin sama. Itu harus kita ajarkan manusia, dalam istilah itu anas ajenas, manusia itu macam-macam. Oke Pak, terima kasih. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.